semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada kami. Pada kesempatan ini Saudari Kuawati ingin mempresentasikan hasil diskusi dengan topik peran aparat pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada penerima bansos dalam pemanfaatannya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kesempatan saya berikan kepada Saudari bisa mempresentasikan hasil diskusi. Kesempatan saya berikan. Selamat siang kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Fatimah Murakmaran, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, kuliah di Universitas Flores. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul peran aparat pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada penerima bansos dalam pemanfaatannya. Latar belakang masalah perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan pada keluarga penerima manfaat atau KPM dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan subsidi rastra dan mulai ditransformasikan menjadi bantuan pangan non tunai atau BPNT pada tahun 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya pada tahun 18 program subsidi rastra secara menyeluruh ditransformasikan menjadi program bantuan sosial pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan bansos rastra pada akhir tahun 2019. Program bantuan sosial pangan di seluruh kabupaten atau kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai, yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan telur, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang. Pada tahun 2020, dalam rangka mewujudkan penggunaan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program sembako. Dengan program sembako, selain itu program sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, garis kemiskinan makanan atau GKM memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan garis kemiskinan. Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Adanya program sembako akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi atau gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini, sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas. 1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan dalam kebutuhan masyarakat. 2. Bagaimana program bantuan sosial pangan di seluruh kabupaten atau kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT. 3. Bagaimana perlindungan sosial akan pangan yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Tujuan penelitian. Tujuan program sembako adalah sebagai berikut. 1.
Dua, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, dan kualitas, dan administrasi, memberikan pihak dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Manfaat penelitian. Manfaat program sembako adalah sebagai berikut: meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dua, meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan perbankan, meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda gerakan nasional non tunai, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro kecil di bidang perdagangan. Baik, terima kasih kepada materi yang sudah memaparkan materi. Pada kesempatan ini saya buka dengan sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini saya berikan kesempatan kepada satu orang penanya. Kesempatan saya berikan. Baik. Itu saya persilakan untuk bertanya. Kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya pada saudari Fatima. Saya menjelaskan tentang program dari BPNT. Coba slide yang tadi. Pertanyaan saya, apa saja program BPNT tersebut? Terus program BPNT itu dari pusat atau dari daerah? Sekian, saya kembalikan. Oke. Baik, saya ingin membaca ulang pertanyaan dari saudara Risto. Apa saja program dari BPNT? Yang kedua, apakah program BPNT itu dari pusat atau daerah? Kesempatan kepada pemateri saya berikan untuk menjawab pertanyaan. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih saudara Aristo. Saya akan menjawab pertanyaannya. Program dari BPNT itu, BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme aku elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan. Program dari BPNT penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk non tunai. Yang kedua, meningkatkan ketepatan sasaran guna untuk menghindari kesalahan penggunaan dana. BPNT ini program dari pusat atau sentralisasi. Baik, terima kasih kepada materi yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara Risto. Saya berikan kesempatan kepada saudara Risto. Mungkin ada syarat, ada masukan, saya berikan. Oke, baik. Ini dari saudari Fatima bilang ini program itu dalam bentuk non tunai. Terus hanya tadi kan sudah kita bilang tentang sembako. Untuk sembako bukan program dari apa ya? BPNT. Atau gimana? Minta penjelasan. Baik, saya akan tanggapan saudara Aristo. Sesuai dengan pengertiannya bahwa BPNT merupakan kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam bentuk non tunai, bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang. Sembako ini merupakan 9 bahan pokok dan termasuk dalam program BPNT karena sudah dalam bentuk barang. Baik, terima kasih kepada saudari Mastiri yang sudah menjawab
saran atau sanggahan dari Saudara Risto, kesempatan berikut saya kembali ke penanya. Bagaimana, apakah masih ada saran atau masukan? Saya persilakan. Kesempatan saya buka. Sebaiknya serasa seperti saja. Baik. Baik, dengan ini sesi diskusi telah selesai. Ulang lagi. Baik, dengan ini sesi diskusi telah selesai, maka berakhirlah diskusi kita pada kesempatan ini, dan saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Sekian dan terima kasih.